Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Suci Ratnasari AMK selaku mentor, kepada para audien dan peserta seminar yang saya cintai, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang kali ini dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta, PPPK RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta tahun 2024. Marilah kita sebelum mengawali acara ini, kita berdoa demi kelancaran acara ini dan diberikan kemudahan. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk pemaparan seminar pada siang hari ini akan dibawakan oleh 5 peserta seminar. Yang pertama, Lestari Amberwati AMDK. Yang kedua, Inka Glorinet AMDK. Yang ketiga, Komariah AMK. Yang keempat, Dewi Ratih Puspitasari AMDK. Dan yang kelima, Iis Amalia Putri AMDK. Baiklah, untuk pemaparan seminar yang pertama akan disampaikan oleh Lestari Amberwati AMDK. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Selamat siang kepada Ibu Suci Ratnasari selaku mentor dan kepala bangsa RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta dan teman-teman peserta MOC angkatan kedua. Pada pagi hari ini saya akan membacakan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Pemerintah Kota Surakarta dengan judul Optimalisasi peran perawat dalam penurunan resiko infeksi pada area pemasaran khusus di Bangsal Anggrek RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Dan ini disusun oleh saya yang hormati tempat yang lainnya terakhir 25 April 1992 alamatnya Kebun Agung. Ini P3K-nya 192 0425 2022 212003. Jabatan saya sebagai terambil perawat dan unit saya di rawat inap Anggrek. Visi misi Kota Surakarta. Dari sini visi misi Kota Surakarta. Visinya yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif dan sejahtera. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif berdasar semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Dalam visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yang pertama yaitu visinya mewujudkan dinas kesehatan Kota Surakarta dengan bijak, ikhlas dan memberikan pelayanan prima. Sedangkan misinya yaitu 1. Memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan.
Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM, aparatus secara periodik dan berkelanjutan. Ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta melestarikan teknologi informasi. Visi misi RSUD Fatmawati Soekarno. Visinya yaitu menjadi rumah sakit yang unggul dan dalam pelayanan bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Sedangkan misinya yaitu ada 4. 1. Berkontribusi kepada negara dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, mengembangkan tenaga kesehatan yang profesional. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, inovatif. Dan yang keempat, memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Dari sini saya memberikan judul optimalisasi peran perawat dalam penurunan risiko infeksi pada area pemasaran khusus di Bangsal Anggrek, RSUD Fatmawati Kota Soekarno Kota Surakarta. Infeksi rumah sakit IMS atau Healthcare Associated Infection atau lebih singkatnya yaitu HAIS adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lain yang tidak ditemukan dan tidak dalam masa inkubasi saat pasien masuk rumah sakit. Salah satunya dari penyebab HAIS adalah pemasangan infus. Tindakan pelayanan perawatan di ruang anggrek dilakukan secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan pasien selama dirawat di ruang anggrek. Saat pasien membutuhkan pemenuhan cairan elektrolit dalam tubuh maupun penggunaan nutrisi, tindakan pemasangan infus perlu dilakukan. Salah satu indikator kualitas pelayanan adalah kejadian plebitis. Untuk itu, perawat perlu mengetahui tentang plebitis dan bagaimana tindakan pencegahan plebitis. Peradangan yang terjadi pada pembuluh darah vena dan dapat menyebabkan pembentukan trombus dikenal sebagai plebitis menurut Sulistyo tahun 2022. Menurut data surveillance WHO tahun 2002, angka plebitis tergolong cukup tinggi yaitu 5% per tahun. Untuk rumah sakit pemerintah di Indonesia, angka plebitis adalah 50,1% dan untuk rumah sakit swasta sebesar 32,7%. Ini menjadi salah satu faktor pemantuan indikator mutu. Standar minimal kejadian plebitis di rumah sakit adalah 1,5%. Pencegahan plebitis yang bisa dilakukan oleh perawat dengan cara yang pertama, melakukan teknik asertika sesuai dengan prosedur. Yang kedua, instalasi yang benar dan menggunakan ukuran infekat yang sesuai. Yang ketiga, penggantian infekat setiap 72 jam. Untuk mempermudah identifikasi waktu pemasangan infus dan pengurangan risiko infeksi, pemberian label tanggal saat tindakan pemasangan infus sangat diperlukan. Untuk itu, diperlukan suatu inovasi yang memotivasi petugas di ruang anggrek memberikan label tanggal saat tindakan pemasangan infus. Hasil isi yang terindikasi pertama yaitu belum optimalnya edukasi pasien tentang jadwal minum obat dirawat inap anak RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Sumber isunya, manajemen asn pelayanan publik. Kondisi saat ini belum optimalnya sosialisasi jadwal minum obat, kurangnya pengetahuan pasien tentang jadwal minum obat, masih susahnya anak dalam minum obat. Kondisi yang diharapkan keluarga pasien dan pasien dapat patuh dan memahami pentingnya minum obat sesuai jadwal. Yang kedua, kurangnya kepatuhan perawat dalam memberikan label tanggal dan jam saat masih infus di Bangsal Anggrek RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Sumber isu manajemen ASN Board of Government. Kondisi saat ini terdapat dari 10 dari 12 pasien di Bangsal Anggrek yang pasang infus belum ada yang label tanggal pemasangan infus. Kondisi yang diharapkan saat pemasangan infus, pasien anak di Bangsal Anggrek dapat label tanggal pemasangan. Penetapan isu USG. Yang pertama, kurangnya kepatuhan perawat dalam memberikan label tanggal saat pemasangan infus di Bangsal Anggrek RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. O-nya nilainya 5, S-nya nilainya 5, G-nya nilainya 5, jumlahnya 12. Itu merupakan C1. Yang kedua, belum optimalnya edukasi pasien tentang jadwal minum obat di perawat inap Anggrek RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta.
Indikator USG punya nilai 5, S-nya nilai 4, B-nya nilai 4, jumlahnya 13, berkata 2. Isu yang diangkat, kurang kepatuhan perawat dalam memberikan label tanggal saat pemasangan itu di bangsa KDR di Fatmawati Soekarno-Hatta Surakarta. Gagasan yang diangkat yaitu optimalisasi peran perawat dalam penanganan risiko infeksi pada hari pemasangan infus di bangsa KDR di Ibu Fatmawati Soekarno. Kepatuhan perawat dalam memberikan label tanggal saat memasang infus. Tahapan kegiatan yang pertama melakukan koordinasi dengan tim PPI untuk mengusulkan draft risiko pemasangan infus dengan pemberian label tanggal. Tahapan kegiatan selanjutnya itu 1. Melakukan konsultasi dengan vendor, 2. Melakukan koordinasi dengan tim tentang SPO. Kedua, membuat label tanggal dan jam pemasangan infus merupakan inovasi. Tahapan kegiatan melakukan konsultasi dengan atasan mengenai label pemasangan infus. 3. Sosialisasi kepada petugas bangsa anggrek dan melaksanakan kegiatan pemberian label jam pemasangan infus. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi kepada petugas bangsa anggrek tentang pemberian label jam penggantian cairan infus. 2. Menyediakan label jam penggantian cairan infus. 3. Mencatat setiap penggantian cairan infus yang dilakukan. 4. Mendokumentasikan semua kegiatan. Yang keempat itu melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan bersama dengan mentor. Untuk tahapan kegiatannya yaitu 1. Mengobservasi secara langsung setelah dilakukannya implementasi. Yang kedua, mencatat hasil observasi terkait pemberian label tanggal penggantian cairan infus kepada pasien. Yang ketiga yaitu melakukan konsultasi dengan mentor mengenai evaluasi hasil kegiatan aktualisasi. Rencana kerja menengah pada minggu pertama yaitu mengajukan label tanggal dan pemasangan infus. Kedua, melakukan revisi yang diperlukan dalam pembuatan label tanggal dan jam penggantian infus. Atau hasil telah disetujui draft tulisan formulir kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu 1. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan profesional sumber daya. 2. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai. 3. Meningkatkan pelayanan cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Yang keempat, meningkatkan pelayanan bermutu dan terjangkaunya, mencari referensi dari berbagai sumber sehingga menjadi jelas, akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan solidaritas tinggi. Minggu kedua, melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat untuk penggunaan label. Output atau hasilnya yaitu telah dilakukan sosialisasi kepada rekan sejawat tentang formulir, kontribusi terhadap visi organisasi, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan profesional sumber daya. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Yang keempat, meningkatkan pelayanan bermutu yang terjangkau dalam pelaksanaan sosialisasi kepada rekan sejawat, termasuk dalam visit portfolio laboratif, yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Untuk minggu ketiga, melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan bersama mentor. Kontribusi terhadap visi organisasi: 1. Meningkatkan kualitas profesional sumber daya. 2. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang sesuai. 3. Meningkatkan pelayanan cepat, tepat, ramah, dan inovatif. 4. Meningkatkan pelayanan bermutu dan terjangkau dalam mengevaluasi kegiatan tersebut sesuai dengan portfolio yang askan, yaitu adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Ini merupakan kegiatan, dokumentasi kegiatan. Yang pertama, mengajukan label tanggal pada hari pemasangan pada mentor atau kepala ruang bangsa Anggrek SD Fatmawati Kota Surakarta. Yang kedua, memberikan contoh label tanggal pada hari pemasangan infus dan penempatannya
pada label di tempat saat pemasangan infus. Yang ketiga yaitu kegiatan sosialisasi pemasangan label tanggal pada hari pemasangan infus kepada teman sejawat. Yang keempat, merupakan pasien sebelum terpasang label pemasangan infus. Kelima, pemasangan label tanggal pada pemasangan infus. Yang keenam, merupakan pasien yang terpasang label saat pemasangan infus. Terus, yang terakhir, untuk teman sejawat, dokumentasi formulir HIS ini sangat perlu untuk kita dokumentasikan. Terima kasih untuk presentasi pada hari ini. Baiklah, itu tadi pemaparan seminar yang disampaikan oleh Lestari Ambarwati AMDK. Untuk sesi tanggapan mungkin dari Ibu Suci Ratnasari sebagai mentor. Ya, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan. Pertama-tama kita tepuk tangan dulu buat Pak Lestari. Lama sudah berhasil melampaui tugas dan presentasi dengan baik. Semoga ke depan nanti tambah semangat lagi untuk bekerjanya. Terus ini yang menjadi PR Mbak Lestari nanti evaluasi ya. Evaluasi ke teman-teman sama pasien apakah sudah benar dilaksanakan aktualisasi ini atau belum ya.